Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oh, gitu. Terima kasih buat teman-teman, rekan-rekan muslim, muslimah, saudara-saudara yang sudah hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa mengadakan kajian pada duhur lagi, walaupun mulainya agak sedikit telat ya. Jadi ya, mohon maaf sebelumnya. Pada siang hari ini insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Denny Komara. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Koneksinya lancar ya. Alhamdulillah. Insya Allah nanti akan Ustadz Denny Komara ini akan membawakan kajian dengan judul apa yang ingin kita capai dari Ramadan. Oke, mungkin tanpa memperpanjang waktu lagi, kami persilahkan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa qala aidan fil ayatil akhar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Wa qala aidan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Ayyuhal ikhwah, a'azanillah wa iyyakum, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat seiman dan seakidah, para peserta kajian MTTG atau Telkom Jakarta Utara khususnya. Alhamdulillah, tentu tidak ada yang paling pantas untuk kita sampaikan mengawali berbagai aktivitas kita, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia nikmat-nikmatnya, terutama sekali tentunya adalah nikmat iman wal Islam yang merupakan sebaik-baik investasi yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang dalam kehidupan dunia. Karena tanpa nikmat ini dapat dipastikan seseorang akan tergolong orang-orang yang rugi dan orang-orang yang kemudian akan menyesal di yaumil qiyamah nanti. Untuk itulah, marilah kita jaga dengan sebaik-baiknya, dengan berusaha menjalankan dari misi sebagai orang-orang yang beriman itu, sebagaimana kalam Allah dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik jin dan manusia. Kita berbicara tentang manusia khususnya, kecuali dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini juga merupakan wujud salah satu upaya kita untuk melaksanakan tugas yang mulia itu sebagai hamba, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan ibadah yang kita lakukan pada siang hari ini mudah-mudahan akan menjadi sarana yang tidak hanya sekedar menjadikan kita orang iman yang biasa saja, tetapi menjadi orang-orang yang beriman, tetapi berpeluang besar, punya potensi untuk dimuliakan, diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan thalabul ilmi. Sebagaimana hal ini telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam salah satu ayatnya dalam surat Al-Mujadilah, di ayat yang ke-11, yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat.
Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Tetapi tidak cukup lantaran sudah beriman saja. Itu hanya baru sebuah investasi. Tapi bagaimana kemudian dia mengelola iman ini sehingga mampu untuk meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka yang tidak boleh diabaikan, jadilah orang-orang yang beriman tetapi berilmu. Tentu prosesnya inamal ilmu bita'alum, sabda Rasulullah SAW, ya ilmu itu harus diambil melalui proses belajar, melalui majelis ilmu, ya walaupun kita pada kesempatan siang hari ini tidak memiliki kesempatan untuk bisa duduk di majelis ilmu, namun insya Allah tidak akan mengurangi apa yang menjadi esensi dari thalabul ilmi. Semoga ini akan menjadi amal, wasilah yang kelak akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita juga bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Ya, walaupun Ramadan kali ini memang sangat jauh berbeda. Seluruh aktivitas ibadah barangkali hari ini kita curahkan untuk dilakukan di rumah. Tetapi tidak ada alasan yang membuat kita pesimis. Gimana nih tentang keutamaannya? Gimana nih tentang pahalanya? Kalau sekarang semua ibadah ini harus tercurah di rumah kita masing-masing. Ya, baik itu dari mulai sholat wajib, atau sholat Jumat mungkin. Ya, kita sampai hari ini masih banyak yang mengerjakannya di rumah, sebagaimana anjuran dari pemerintah begitu. Malam dalam PSBB ini, ya, kemudian juga bahkan sholat tarawih yang biasanya begitu marak di setiap bulan Ramadan di masjid, tapi masjid pada saat ini banyak yang hening dari aktivitas ibadah, termasuk di malam Ramadan. Tetapi sekali lagi, itu tidak membuat kita menjadi bersikap pesimistis. Ya. Kenapa? Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa suatu kebaikan yang telah lazim, yang biasa kita kerjakan, dan andai itu kemudian kita tinggalkan karena adanya ujur syar'i, sebagaimana kondisi sekarang ini dengan adanya COVID-19, maka insya Allah, kalau kita orang-orang yang biasa konsisten, biasa istiqomah menjalankan kewajiban sesuai dengan syariat yang telah dianjurkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka mudah-mudahan kesempurnaan dari kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak berkurang sedikit pun. Ya, tentu ini semua juga banyak hikmahnya untuk kita. Mungkin bisa lebih berinteraksi sangat banyak dengan keluarga dan sekaligus bisa memberikan bimbingan kepada keluarga, barangkali bisa memperbaiki kualitas-kualitas ibadahnya, sholatnya, memanfaatkan waktunya. Alhamdulillah. Ya, dan kemudian juga salah satu yang membuat kita begitu bersyukur, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan, ya insya Allah bisa jadi ini merupakan jawaban dari harapan-harapan dan doa kita. Kita ingin dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Saya awali kajian ini yakni dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dan keluarga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam musibah, khususnya dari musibah COVID-19, dan mudah-mudahan musibah global ini Allah Subhanahu wa taala segera angkat dan pulihkan keadaan sebagaimana sedia kala, sehingga kita dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Nah, ayolah ikhwah, sebagaimana tema yang telah saya agendakan, ya tentu keterbatasan waktu mungkin tidak efektif untuk memaksimalkan, tapi saya berusaha apa yang menjadi esensi dari tema ini mudah-mudahan akan tersampaikan. Saya kira demikian, yaitu apa yang ingin kita capai dari Ramadan. Ya, mengapa saya pilih apa yang ingin kita capai, atau dengan bahasa lain, apa yang ingin kita raih sih? Kalau kita sudah memiliki harapan, kita memiliki permohonan kepada Allah, ingin dipertemukan dengan bulan Ramadan, tentu ini bukan harapan dan permohonan yang biasa saja. Tentu kita memiliki suatu misi, kita memiliki harapan yang sangat besar dari dipertemukannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Karena itu, apa yang ingin kita capai
dari pertemuan kita dengan bulan Ramadan ini perlu kita tegaskan. Ini perlu menjadi sesuatu yang hendaknya memberikan kepada kita sebuah motivasi untuk bisa memaksimalkan pertemuan kita dengan bulan Ramadan itu sebaik-baiknya. Mengapa demikian? Kalau kita merujuk kepada satu hadis yang sahih yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ayyuhal ikhwah, ini adalah sebuah kewaspadaan untuk kita. Warning dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kalau kita sudah bertemu dengan bulan Ramadan dan seluruh kaum muslimin, bahkan semua manusia pada hari ini berada di bulan yang mulia ini, ya, akan tetapi bahkan potret kaum muslimin itu sendiri ketika mereka bertemu dengan bulan Ramadan, ternyata masih banyak di antara mereka yang tidak bisa untuk memanfaatkan pertemuan dengan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Bahkan banyak, dan ini akan terus terjadi. Di setiap pertemuan itu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, orang-orang yang tidak akan mendapatkan apa-apa. Tentu ini merupakan satu kerugian yang sangat besar. Ya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa min syamihi ilal ju' wal atas." Ya. Betapa banyak, kata Rasulullah SAW. Artinya nggak sedikit. Betapa banyak mereka yang melaksanakan, yang mengerjakan ibadah puasa, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Kita bayangkan dalam satu bulan. Artinya apa yang mereka capai dari pertemuan dengan bulan Ramadan, itu adalah nihil. Itu adalah kesia-siaan, bahkan yang mereka dapatkan kebanyakan tidak lain, kecuali hanya kelelahan saja dan capeknya dari menahan lapar dan haus. Kenapa? Karena sejak bertemu dengan bulan Ramadan ini, mereka tidak memiliki misi yang seharusnya. Apa yang kemudian menjadi pencapaian yang harus berusaha mereka raih dari waktu yang sangat relatif singkat selama 1 bulan di bulan Ramadan ini yang telah disajikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bagi kita orang-orang yang beriman, dan inilah salah satu keutamaan, kalau selama ini kita terbiasa duduk di majelis ilmu, bahwasanya salah satu pengaruh ilmu itulah yang memberikan motivasi kepada kita untuk mau menjalani sesuatu. Karena pengetahuan yang kita miliki. Ya, bahwasanya terkait dengan bulan Ramadan ini, apa sih yang mau kita capai? Kalau kita dipertemukan Subhanahu wa Ta'ala, maka mengacu kepada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perintah dari ibadah saum itu sendiri, yaitu dalam surat Al-Baqarah di ayat yang 183. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun." Ya, saya nggak terjemahkan insyaallah. Orang-orang Telkom ini rajin-rajin ngajinya pasti sudah hafal ini. Kalau nggak hafal tuh kata Bang Haji terlalu itu. Ya. Jadi yang saya ingin fokus, apa sih tujuan ini di-share-kan Subhanahu wa Ta'ala? Maka target juga untuk kita sebenarnya adalah bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, takwa ini secara teori itu sangat mudah sekali nampaknya. Definisinya ataupun kita mengutarakannya. Buat apa sih kita berpuasa? Supaya jadi orang yang bertakwa. Tetapi praktek dan implementasi dari takwa itu memang tidak sesederhana sebagaimana yang kita ucapkan atau sebagaimana yang kita teorikan. Ya, bahkan sebagian para ulama mendefinisikan secara sederhana apa sih orang yang bertakwa itu? Ya orang-orang yang mereka berusaha untuk memaksimalkan ketaatannya atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian semaksimal mungkin juga mereka menjauhkan perkara-perkara yang bisa menjatuhkan mereka pada perbuatan dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada bulan Ramadan kedua hal ini itu sangat presentatif sekali untuk kita wujudkan, untuk kita coba aplikasikan. Bahkan siapa yang kemudian mampu untuk menjalani dua hal itu, Masya Allah, artinya dia telah bisa mencapai apa yang menjadi target pertemuan dia dengan bulan Ramadan. Nah, sebagaimana kita analogikan dengan berbagai program-program yang kita buat di dunia, apalagi dalam waktu yang relatif singkat dari program itu kemudian diluncurkan, tidak mungkin itu tidak memiliki target.
Sehingga kalau ada target yang ingin dicapai dari sebuah proyek atau dari sebuah program dan rencana kerja dan seterusnya, maka pasti itu akan dibuat strategi yang sebaik-baiknya yang mendukung upaya untuk bisa mencapai target yang diharapkan. Ya, walaupun tentu masalah hasilnya itu kembali kepada apa yang menjadi qadar Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi upaya semaksimal mungkin itu harus diupayakan. Nah, karena apa? Karena ada target yang ingin dicapai. Nah, demikian. Kenapa kita harus membuat sebuah target ketika bertemu dengan bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan ini relatif. Dia hanya 1 bulan. Setelah itu, dia akan berlalu meninggalkan kita. Siapa yang gagal mencapai target di bulan Ramadan, maka perhatikan bahwa itu bukan perkara yang biasa. Sebagaimana kita tahu, Malaikat Jibril alaihissalam pernah mendatangi Rasulullah SAW dalam satu kunjungannya, ya, meminta agar Rasulullah SAW itu mengaminkan di salah satu doa yang dipanjatkan oleh Malaikat Jibril alaihissalam. Yang insya Allah kita paham tentang kisah ini. Yang salah satu ingin saya kemukakan terkait dengan Ramadan, apa kata Rasulullah SAW yang diaminkan Rasulullah SAW oleh Malaikat Jibril doa ini? Maka doa itu dikatakan, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, dan dia keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini orang yang celaka. Ya, jadi keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan apa-apa, tidak mencapai target, itu bukan persoalan yang biasa. Tapi itu merupakan satu kerugian sangat besar, dan kita tercatat sebagai orang-orang yang gagal, sebagai pecundang, dan orang-orang yang tidak bisa mengambil manfaat apa-apa dari pertemuan kita dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bisa mewujudkan pencapaian kita di bulan Ramadan ini. Target yang ingin kita raih, yaitu agar menjadi orang yang bertakwa. Karena kalau target ini kita capai, artinya apa? Apa yang menjadi cita-cita terbesar kita sebagai orang mukmin? Cita-cita terbesar kita sekali lagi sebagai orang mukmin apa? Menjadi ahli surga, maka itu insya Allah akan menjadi begitu banyak kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu kita tahu Allah tidak siapkan kepada orang yang beriman begitu saja. Walaupun orang beriman pasti masuk surga. Tetapi tidak sedikit tentunya mereka mungkin yang harus atret dulu atau mereka harus dibersihkan dahulu di dalam neraka. Tentu kita tidak ingin, walaupun hanya sedetik saja, itu mencicipi dahsyatnya dari api neraka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga ini, ya, ini bukan sekedar mereka beriman, tetapi mereka yang mampu untuk menggerakkan potensi keimanannya agar menjadi orang yang bertakwa. Inilah janji Allah. Surga Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, kita tahu di dalam surat Al-Imran, insya Allah ayat ini sering kita dengar. Di ayat yang ke-133. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Nah, saya ingin tidak lanjutkan tentang definisinya, tetapi saya hanya ingin menyimpulkan tentang untuk siapa surga ini dipersiapkan oleh Allah. Maka bersegeralah wasari'u ila magfirah, kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala wal jannat, dan surganya arduhas samawati wal ard, yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Ya, uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Karenanya tidak setiap orang-orang yang beriman itu menjadi orang yang bertakwa. Artinya kalau kita dalam waktu yang sangat relatif singkat mampu untuk memobilisasikan nilai-nilai keimanan kita dengan sebaik-baiknya saat berinteraksi dengan bulan Ramadan dan tercapai target, walaupun mungkin tidak sempurna, tapi kita telah menapaki jenjang-jenjang menjadi orang yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan kita dari bulan Ramadan tercatat insya Allah sebagai orang-orang yang menjadi ahli jannahnya. Ya, ini insya Allah. Nah, maka untuk mewujudkan hal itu, ayo ikhwah, saya kira perlu bagi kita untuk memiliki dua tinjauan. Ya, dua tinjauan ini barangkali sangat penting. Yang pertama adalah tinjauan tentang Ramadan itu sendiri dengan berbagai macam keutamaannya. Saya kira sebagian besar kita itu telah memahami dan mengetahui tentang apa saja keutamaan yang ada pada bulan Ramadan ini. Pengetahuan ini sangat penting
Karena pengetahuan kita tentang keutamaan sesuatu itu biasanya yang akan menginspirasi dan memotivasi kita untuk mau melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Ya, demikian juga pengetahuan kita tentang bulan Ramadan ini yang Masya Allah kita sudah sama-sama mengetahuinya. Berkaitan dengan keutamaan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan. Ya. Kemudian juga tentang konsekuensinya. Ya, jadi kalau kita di satu sisi mengetahui keutamaannya, juga harus mengetahui apa yang menjadi konsekuensi bagi orang-orang yang kemudian gagal ketika dia bertemu dengan bulan Ramadan untuk mengambil manfaat di dalamnya. Ya, karena waktu yang terbatas, saya tidak akan perincikan itu, tapi insya Allah dengan banyaknya kita telah mendengarkan secara teori tentang keutamaan bulan Ramadan, maka insya Allah ini telah bisa kita pahami. Nah, kemudian tinjauan yang kedua adalah yaitu yang terkait dengan amaliyah kita. Ya, dengan terkait dengan amaliyah kita. Jadi dua hal ini yang insya Allah akan menjadi satu nutrisi, menjadi sesuatu unsur yang akan menguatkan semangat kita untuk mewujudkan target itu. Ya. Karena dengan mengetahui tentang keutamaan sesuatu, itu merupakan motivasi yang kuat kita mau melakukan sesuatu, atau bahkan ketika kita diminta untuk meninggalkan sesuatu. Kemudian, dengan meninjau tentang amaliyah kita, maka kita akan kemudian merasakan kekurangan dan kebutuhan kita terhadap sesuatu. Dalam hal ini, kebutuhan kita terhadap kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pertemuan dengan bulan Ramadan, dan kekurangan-kekurangan kita selama ini dalam melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka saya akan fokus kepada yaitu tinjauan yang kedua. Yang pertama, pengetahuan tentang Ramadan, insya Allah. Bulan Ramadan ini barangkali kalau ibaratnya kita ada sekolah Ramadan itu udah bukan sarjana lagi, sudah jadi profesor kita. Sebab sejak mungkin bukan tahunan, belasan, mungkin ada yang puluhan tahun kita. Di setiap tahun itu mendengarkan kajian-kajian tentang Ramadan ini. Ya, salah satunya ya berkaitan dengan Ramadan ini adalah satu amal yang memang secara khusus diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti kita akan lihat seperti apa keutamaannya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dalam hadis qudsi menjelaskan kullu amali bini adam lahu ila saum fa innahu li wa ana ajjibih. Setiap amalan anak Bani Adam itu untuk dirinya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang berperan untuk menyampaikan kabar yang luar biasa ini. Jadi amal anak Adam apa saja ya kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu untuk dirinya sendiri. Tetapi puasa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu untukku, wa ana ajjibih, dan akulah yang akan membalas amal itu. Nah, ini sangat luar biasa sekali keutamaannya. Nah, kemudian yang terpenting adalah sekarang bagaimana kita tergerak untuk mewujudkan apa yang menjadi target pertemuan kita dengan bulan Ramadan adalah meninjau tentang kebutuhan kita terhadap Ramadan itu sendiri. Kita mengetahui bahwa kita ingin agar kebaikan-kebaikan kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita merasa sangat sedikit sekali telah memberikan dari potensi yang ada pada kita, bahkan energi kita itu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dalam rangka kita hibahkan sebagai sebuah persembahan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih banyak dan cenderung melakukan berbagai aktivitas dunia dibandingkan dengan ibadah. Bahkan sangat sedikit sekali waktu-waktu yang kita sisihkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi yang lain, kita merasa begitu banyak sekali kesalahan-kesalahan dan dosa yang terus mengalir di sepanjang kehidupan kita. Barangkali kita setiap hari ada saja selalu dosa yang terjadi dalam kehidupan kita, dan mungkin perbandingannya jauh lebih banyak kesalahan dan dosa yang kita buat, terkadang dibandingkan dengan amal-amal yang kebaikan, ya seharusnya itu barangkali menjadi prioritas kita. Nah, oleh karena itu barangkali bagaimana kita tidak sangat membutuhkan dengan pertemuan bulan Ramadan ini atas kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Nah, di antara kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terbatasnya kemampuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan melipat gandakan seluruh amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin itu di bulan Ramadan. Jangankan di bulan Ramadan, bahkan di bulan yang lainnya saja itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha." Allah sesungguhnya nggak menjalimi hambanya walaupun hanya sebesar jahro saja. Tetapi barang siapa yang melakukan satu saja kebaikan, maka itu akan dilipat gandakan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi kalau kebaikan itu dilakukan di bulan Ramadan. Sehingga kekurangan-kekurangan waktu yang selama ini kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat kurangnya barangkali eskalasi atau kuantitas ibadah bahkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala persiapkan agar kemudian semua itu bisa tertutupi dan berbagai kesempurnaan kebaikan itu bisa kita raih dengan dipertemukannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan ini. Ya. Apalagi di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam, bukan hari, bahkan hanya malam saja. Yang kita tahu malam itu dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfis shahr. Yaitu malam Lailatul Qadar, malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Yang barang siapa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan pada hari itu, tapi pada malam itu saja yang hanya sebagian dari hari kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan setarakan amal itu, bahkan dia lebih besar, ya lebih utama dibandingkan orang yang beribadah itu selama 1000 bulan atau sekitar 80 tahunan lebih, ya. Dan itu tidak dibatasi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengacu kepada hadis qudsi tadi, wa ana ajjibih. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya dan itu tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana kita ketahui dengan ini kekurangan-kekurangan kita dalam memanfaatkan waktu selama ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sajikan 1 bulan di bulan Ramadan ini. Maka mau nggak kita mencapai target yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita? Maka kembali itu kepada kita. Kemudian yang kedua dari amal yang kita tinjau pada diri kita, bahwa tidak ada seseorang pun yang bisa menyelamatkan diri dari kesehariannya itu atas perbuatan salah dan dosa. Hampir-hampir itu selalu terjadi, baik karena penglihatan kita, pendengaran, dari pembicaraan dan seterusnya. Karena kita sangat membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan bulan Ramadan ini dikenal sebagai Syahrul Maghfirah, yaitu bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan bulan ini Syahrul Taubah dijadikan juga sebagai bulan bagi orang-orang yang benar-benar ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Apa di bulan lainnya tidak ada kesempatan itu? Bahkan di setiap waktu, akan tetapi pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala berikan waktu yang singkat tetapi dia sangat optimal dengan berbagai kebaikan yang disertai dengan berbagai kemudahan. Hanya kepada siapa? Tentu kepada orang-orang yang betul-betul mereka memiliki keinginan untuk mencapai kesempurnaan kebaikan, meraih berbagai macam kebaikan yang telah disiapkan oleh Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Karenanya tidak ada alasan bagi kita kemudian untuk berputus asa dengan kesalahan-kesalahan dosa yang pernah kita mungkin buat di waktu-waktu yang lalu. Bulan Ramadan dijadikan sebagai karunia yang sangat indah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang pernah salah dan banyak melakukan dosa. Bahkan secara umum dalam surat Az-Zumar ayat ke-53 sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Katakan ya Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah, maka jangan mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, maka ayat ini pengumuman dari Allah. Hatta jangankan orang-orang Islam, sampai orang-orang yang mungkin sehari ini masih berada di dalam kekafiran, orang-orang yang terperosok kepada
berbuatan syirik. Kalau mereka mau bertobat kepada Allah, mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala itu masih membuka pintu tobatnya sebagaimana dijelaskan Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Nah, apalagi di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala menyertai itu dengan berbagai kemudahan karena adanya magnetis yang begitu kuat bagi seseorang untuk melakukan berbagai macam kebaikan dan berhati-hati menahan dirinya agar tidak terjatuh kepada perkara-perkara yang salah, apalagi itu merupakan perbuatan dosa. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, barangkali karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan ini dapat dipahami apa yang menjadi gambaran bagi kita ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, apa yang ingin kita capai tidak lain. Capailah target yang memang Allah Subhanahu wa taala itu telah tawarkan dalam waktu yang terbatas selama 1 bulan. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi orang mukmin yang bersungguh-sungguh. Hanya bagi dia perlu untuk memperhatikan 2 tinjauan tadi. Tinjau tentang keutamaan bulan Ramadan itu butuh pengetahuan, ilmu tentangnya. Kemudian yang kedua adalah tinjauan terhadap amaliyah kita, perilaku kita, antara sedikitnya amal yang kita buat dan dosa yang mungkin terus terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada alasan bagi kita kemudian kecuali kita tidak berupaya untuk memaksimalkan pertemuan ini dengan bulan Ramadan menjadi pertemuan yang sebaik-baiknya. Nah, saya kira demikian Ustaz. Dan yang lainnya kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol barangkali. Silakan. Oke, terima kasih Ustadz. Mungkin ada satu pertanyaan ini dari Pak Alam dan insya Allah nih satu pertanyaan ini aja ya karena nanti teman-teman yang lain masih dalam suasana bekerja gitu ya. Oh ya. Jadi Pak Alam, Siap. silakan Pak. Ini soalnya nggak kelihatan jam tadi. Nggak apa-apa Ustadz, nggak apa-apa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saya dengar nih plan untuk puasa itu ternyata ada plannya ya. Boleh nggak plan itu misalnya nih, saya puasa di tahun depan, tapi kan dekat Ramadan kan ya, kita niatin sebelum Ramadan. Saya mau kepingin haji besok itu Allah terimalah minimal makbur, boleh nggak itu? Seperti itu. Syukran, Tat. Afan tadi diulangin, agak putus. Jadi misalnya tahun depan nih, tahun depan kan sekarang udah terlambat nih, anggaplah tahun depan. Jadi sebulan sebelum Ramadan saya punya niat misalnya untuk puasa besok nih, saya mau puasa dengan plan supaya haji tahun depan itu jadi mabrur gitu kan. Bisa nggak kayak gitu? Bisa, insya Allah. Bisa, ya? Itu kan permohonan, ya. Nah, itu kan salah satu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah dengan segala kemudahan bisa melaksanakan aktivitas ibadah, bahkan para salaf, para sahabat ridwanul jami'an, mereka jauh bahkan berbulan-bulan sebelum masuknya bulan Ramadan, ya mereka berharap bertemu dengan bulan Ramadan dan juga dengan harapan-harapan yang lainnya, termasuk melaksanakan satu ibadah yang dia terikat dengan waktu. Ya, boleh nggak kita kemudian mencanangkan harapan itu jauh sebelumnya? Dan itu merupakan salah satu niat yang insya Allah bahkan seandainya niat itu tidak tercapai, tetapi kalau niat itu benar-benar menjadi satu niat yang kuat, maka dia tetap mendapatkan pahala yang sempurna dengan itu. Itu keuntungannya. Maka pengetahuan tentang syariat kita ini sangat penting. Ya, tentang peran niat itu luar biasa sekali. Orang tidak beribadah karena uzur, tapi kalau niat yang kemudian itu senantiasa menghiati ya di hatinya, maka insya Allah dia tidak akan kehilangan kebaikan itu. Nah, saya kira demikian. Wallahu a'lam. Gimana Pak Ustadz? Ada yang masih mau bertanya? Pak Joko barangkali? Satu pertanyaan boleh? Oh iya, silakan. Waduh, buat yang lain. Oke. Alhamdulillah kalau begitu. Ya. Terima kasih Ustadz. Siang hari ini udah diberikan ilmu. Moga-moga ilmunya juga bisa bermanfaat buat kita, insya Allah. Amin. Rekan-rekan muslim atau muslimah yang hari ini ikut,
juga ini ada pesan sponsor sih di bagian kanan bawah poster yang saya kirim itu ada link untuk donasi, bukan donasi sih, infak atau sedekah. Mungkin kalau yang ada lebih rezeki bisa bersedekah, nanti insya Allah masuk ke link aja dari Masjid MTTG, Masjid Jakarta Utara, Widal Jakarta Utara, Masjid Al-Mukhlisin begitu. Oke, mungkin kita tutup kajian pada siang hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di mana iklannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Terima kasih Ustaz.